Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 dengan Mbak Soha Nailul Muna akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baru dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih paham dalam hal materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 ini pengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mana sudah diterapkan sejak 2006 lalu. Tema pembaruan dan perbaikan pada kurikulum 2013 yaitu ingin menciptakan manusia Indonesia yang mampu berpikir kreatif, produktif, inovatif, proaktif, dan efektif. Melalui pengembangan sikap keterampilan pengetahuan pengintegrasi ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki peringkat Indonesia. Program pembelajaran kurikulum 2013. Pembelajaran K13 seperti disebutkan di dalam dokumen-dokumen kurikulum 2013 adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Istilah pembelajaran berpusat pada siswa sendiri yang merupakan salah satu ciri pembelajaran kurikulum 2013 masih merupakan istilah agak asing. Itulah sebabnya kita harus merubah mindset, mengubah cara pandang tentang pembelajaran menjadi cara pandang pembelajaran kurikulum 2013. Kebijakan umum dalam kegiatan belajar mengajar. 1. Pembelajaran interaktif. Interaksi guru peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya. 2. Pembelajaran secara jejaring. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. 3. Pembelajaran aktif. Secara pembelajaran, siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. 4. Pembelajaran belajar kelompok berbasis tim. Kebijakan umum dalam lanjut. 5. Pembelajaran berbasis alat multimedia. 6. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan atau users dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 7. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal atau monodisiplin menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. 8. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran. Rencana pembelajaran kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses disebut bahwa RPP itu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP itu sendiri dikembangkan oleh guru. Dasar pengembangannya yaitu silabus yang ditunjukkan untuk mengarahkan ketercapaian potensi dasar. Sedangkan dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 dalam standar proses disebut bahwa RPP merupakan kegiatan pertama guru yaitu menyusun RPP. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Prinsip-prinsip pengembangan RPP Kurikulum 2013. 1. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk
direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan baik, kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. 3. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik, yang ini artinya kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam RPP harus mendorong untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi, maksud dari pemerintah metode pembelajarannya itu metode yang mampu memberikan kesempatan untuk siswa lebih berperan aktif. 4. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar atau long life learner, untuk menciptakan seseorang yang untuk belajar karena butuh sehingga bukan belajar saat mau ujian dan tidak belajar saat sudah selesai ujian. 5. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. 7. RPP memuat rancangan program pembelajaran umpan balik, penguatan, pengayaan remedi, dan umpan balik. 8. RPP disusun dengan pemerhatian keterkaitan dalam perpaduan antara KL dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber pelajaran dalam satu kebutuhan pengalaman belajar. 9. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika kita sudah memahami ke-9 prinsip tersebut, maka baru kita memulai dengan menyusun RPP. Tapi juga harus tahu dulu apa saja komponen yang harus ada pada RPP. Pelaksanaan dalam proses pembelajaran K13. Kurikulum 2013 menggunakan 3 model pembelajaran utama yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta pengembangan rasa pengingintahuan. Ketiga model tersebut dalam model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, model pembelajaran berbasis project atau project-based learning, dan model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learner. Di samping model pembelajaran atas, dapat juga dikembangkan model pembelajaran Production Based Education atau PBE sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi: A. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru 1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. 2. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelum berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi B. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati,
mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari kelompok 1 dan kelompok 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain, tercantum dalam silabus dan RPP. C. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas satu kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan C. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 2. Kegiatan guru yaitu melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran, remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013. Penilaian dapat disebut sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran usai. Aspek penilaian diambil dari dua aspek. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Kedua, keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek penilaian. Sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian yang bernilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembar nilai diambil dari diri masing-masing siswa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.